Jumpa lagi sahabat komunitas Depok Maju. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol asik dengan salah satu pegiat dari Kedirgantaraan, yaitu Mas Ronald Wahyu. Nanti kita ngobrol bareng dengan beliau. Tara, nah ini Mas Ronald Wahyu. Beliau adalah pegiat dari Kedirgantaraan. Mau tahu lebih lanjut, kita ngobrol langsung. Halo, Ya. Mas Ronald, apa kabar? Baik, Pak. Baik, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat, alhamdulillah. Nah, kali ini kita mau ngobrol tentang Kedirgantaraan, Mas Baik, Pak. Ronald. Tentang latar belakang Red Wallet ya? Ya. Red Wallet Air Modeling. Gimana, bisa cerita Mas Ronald? Perkenalkan, saya dengan Ronald Wahyu yang bergerak sebagai teknisi pesawat yang berkantor pusat di Halim Perdana Kusuma, yang berdinas di Cepu, oil and gas di sana, dan saya menginisiasi untuk menciptakan pendidikan dari lembaga SD, SMP, SMA untuk edukasi kedirgantaraan. Dan alhamdulillahnya hari ini kita sudah MOU kurang lebih 15 sekolah. Saya karena ingin dengan lebihnya Habibi sejak kecil, Ya. akhirnya saya mendirikan Red Wallet Aero Modeling dari tahun 2019. 2019. Nah, dan saya pengen keprihatinan ada generasi teknisi yang menciptakan tentang kedirgantaraan seperti Pak Habibi. Oke. Tadi itu bisa muncul di tahun berapa? 2019, Pak. 2019. Itu gimana, bisa cerita tentang awal munculnya? Nggak, artinya melibatkan sekolah atau komunitas atau gimana? Pertama-tama memperkenalkan aero modeling itu kemana? Saat itu saya ikut dengan seseorang yang dengan perusahaan sebelumnya, tapi karena perusahaan sebelumnya nggak berjalan dengan baik, lembaga aero modeling juga, akhirnya saya berdiri sendiri dan pertama kali dibantu oleh Pak Thomas dan Bu Eko di Sekolah Pemuda Bangsa di tahun 2019 pertama berdirinya. Pertama berdiri ya. Gimana tuh memperkenalkannya aero modelingnya gimana? Waktu itu berawal dari satu sekolah dan saya alhamdulillah dibantu dengan Pak Thomas sendiri dan Ibu Eko, dan alhamdulillah juga di tahun 2019 kita dapat piala prakualifikasi PON di Bandung. Di Bandung. Ya. Oke, luar biasa ya. Nah, itu pesertanya kelas berapa atau usia berapa? Terus gimana bisa ikut lomba itu? Gimana tuh? Kayaknya seru tuh. Saat itu karena dengan kita niat bismillah aja, ikut dengan niat baik, ada prakualifikasi PON itu dari umur 50 dan sangat luar biasa mental anak pemuda bangsa yang notabene kelas 5 SD, tapi dia nggak tanpa malu-malu, ragu dengan tim instruktur dari kita, mensupport orang tua, dan alhamdulillah lagi kita dapat juara 20 tingkat nasional. Dari berapa Dari peserta? seluruh Indonesia, Pak. Dari kontingen Papua, Sulawesi, seluruh Indonesia, Pak. Terus itu anak-anak itu peserta ekskul itu berhasil meraih juara ya? Juara dari sekian ratusan atau ribuan? Mungkin puluhan, Pak. Puluhan yang ikut ya waktu yang itu. ikut, Tapi Pak. udah prestasi yang luar biasa. buat Baru 2019 pertama kali merintis dan pertama kalinya juga prakualifikasi PON. Itu, Pak. Oke. Nah, itu kegiatannya apa waktu memperkenalkan ke sekolah itu SD ya, SD Pemuda Bangsa, Pak. Itu gimana? Apa kegiatannya apa?
Kan belum tahu nih ya aeromodeling karena pertama baru, kemudian gimana cara memperkenalkan aeromodeling ini ke peserta didik? Yang sebelumnya sangat kita ke anak itu cara membuat pesawat, jenis-jenis pesawat, terus kita ajari anak-anak dari role model pesawat jet, dari pesawat Cessna glider, segala macam jenis pesawat, dan akhirnya kita melombakan jenisnya seperti ini Pak. Namanya rubber power, pesawat tenaga karet. Rubber power. Nah, Oke. Apa aja tadi jenis pesawatnya, Mas Ronald? yang kita jenis namanya pesawat rubber power ini. Ya, coba pesawat dipraktekin gimana? tenaga karet. Ini dari gaya dorong karetnya ini, dari gaya kinetik menjadi gaya dorong. Seperti ini kita ini menggunakan kayu balsa. Nah, kita polyfoamnya yang sangat-sangat tipis. Kita dengan satu itu lomba dengan beratnya yang disesuaikan dengan panitia lomba PON segala macam. Dan anak pemuda bangsa kita ajari dengan ini pesawat Cessna yang tadi saya sebutkan. Terus saat mungkin bisa ditunjukin ya. Nah, seperti ini kita juga dengan berbagai jenis pesawat kita ajari anak-anak juga bikin bumerang dengan berbagai jenis, dan hari ini kita ngikuti dengan kekinian. Nanti anak-anak kita ajari dengan SD lanjut ke SMP, kita ajari cara membuat drone mini, sampai SMA kita ajari cara untuk berapa kameranya, berapa aksis mutarnya, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan jadi lagi. Banyak pesawat ya. Jadi banyak jenis pesawat yang dikenalkan ke anak-anak ya. Jadi ya, Pak. Gimana tuh tips triknya juga kan, karena ke anak-anak. Jadi apalagi SD ya, kelas berapa tadi? Kita dari kelas 3 sampai kelas 5. Oh, kelas 5 ya. Nah, itu kan anak-anak mungkin gimana dalam membuatnya ya. Gimana pendekatan dari tim instruktur ya ke anak-anak tuh sehingga anak-anak bisa antusias tuh gimana tuh? Kita pertama memperkenalkan dari cara jenis sayap, badannya, terus cara ngelemnya, cara menerbangkannya, cara melemparnya, terus cara mana yang bisa memutar dengan baik supaya terbang lama, dan mana cara si pesawat ini bisa bertahan, titik keseimbangannya, center of gravity-nya di mana, seperti itu Pak. Oke, berarti ada kaitannya dengan mata pelajaran ya anak-anak ya. Kira-kira apa tuh? Berarti fisika. Kalau di SD IPA ya? IPA. Bisa apa namanya, dijelaskan nggak coba kaitan antara mata pelajaran anak-anak di kelas dengan ekskul aeromodeling ini, kira-kira di mana kebermanfaatannya tuh? Seperti ini Pak, saya contohkan. Ini kan kertas, kita tiup. Berarti namanya hukum aksi dan reaksi, namanya hukum Newton 3. Nah, terus sama hukum Bernoulli, di mana udara mengalir di atas suatu benda, maka dia akan menghasilkan daya angkat. Nah, dari gaya kinetik perputaran ini dengan bentuk seperti ini akan menjadikan daya putar karet ini, perputaran ini akan menjadi daya dorong. Nah, ini akan menimbulkan angin ini akan menghasilkan daya angkat, seperti tadi. Yang analoginya, seperti ini akan menjadi perputaran yang dibentuk 45 derajat sudutnya ini akan anginnya ini akan menjadikan daya angkat. Dengan ini namanya kayu balsa, dengan seringan mungkin, dengan polyfoam akan menghasilkan daya angkat setinggi mungkin. Seperti itu Pak. Ya. Kalau di tingkat SD berarti berkaitan sama tadi gravitasi ya. Gravitasi. Bahwa di tiap pesawat juga ada center of gravity. Ya. Center of gravity itu gimana tuh? Center of gravity itu diukur dari 30% dari berat pesawat. Seperti ini. Nah, itu merupakan tempat
titik Titik keseimbangannya. keseimbangan gitu ya. Titik Jadi keseimbangan. sayapnya ini Artinya bikin letaknya- pesawat nih nggak sekedar bikin gitu ya, tapi ada penerapan dari teori-teori yang didapat di sekolah. Sekolah, ya. Jadi aeromodeling ini apa namanya, menyempurnakan lah ya, melengkapi ilmu yang didapat di sekolah untuk diterapkan di ekskul untuk merakit model pesawat gitu ya. Yap. Jadi melanjutkan lagi dengan pesawat perputaran, kita mau memutar pesawat ini 100 putaran. Dengan dia terbang setinggi 20 meter atau 15 meter, dengan keadaan di jam 12 siang dia akan terbang semakin tinggi. Kenapa Pak bisa semakin tinggi? Karena ada thermal, panas yang menghasilkan daya angkat tadi, Ya, panas ya. bumi. Nah, akan menghasilkan daya angkat karena titik oksigen Anda di 10.000 feet. Artinya untuk menambah daya angkat, kelembapan udara, kerapatan udara, seperti itu Pak. Oke, ya. Sangat menarik ya teman-teman, artinya bahwa ilmu yang dipelajari di sekolah ini bisa langsung ditentuk tadi ya, membuat model pesawat dan ini memang tadi seperti yang Mas Ronald cerita atau sampaikan, bahwa banyak anak-anak ketika ditanya apa cita-citanya disebutnya pilot gitu ya. Banyak yang menyebut pilot tuh, dokter ya kan, pilot, dokter, insinyur. Tapi mungkin belum tahu apa yang menjadi sarana mereka, khususnya yang pilot, apa yang bisa mereka pelajari supaya menjadi pilot. Nah, berarti salah satu ekskul aeromodeling ini bisa menjadi pilihan bagi anak-anak yang memang tertarik dengan kedirgantaraan dan untuk menjadi pilot. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, terutama tentang sekolah-sekolah mana aja nih di Kota Depok yang sudah terdaftar sebagai peserta ekskul aeromodeling. Nah, itu nanti kita akan cek di video kedua. Tunggu video berikutnya. Thank you guys.